Gus Yazid malah kesini bisa dia kan lebih mengembangkan sayapnya. Sayap kanan, sayap kiri. Nggak nyaman tidur. Saya memperagakan. Saya. Lengkeng lono diwadahi mana mat? Mat, lengkeng mat. Diwadahi mek iku maparan mau akeh mat. Lengkenge mat. Seneng e lengkeng. Iku mau diwadahi nggih paranet ngono. Seneng lek panas. Hah? Iyalah. Salah. Si Umi iki ana ngeringno badan iki lho. Basah. Keringetan. Biasa nek Magelang oleh. Ini tisu nih. Enggak usah. Bonus AC dan LM Dora Residence. Stiker saya sing wis firasat itu diganti semua. Iya enggak, maksud aku ya pengen gawe stiker. Semuanya dikasih sama Yayasan. stiker Umi. Yayasan nek ngarep kono ambek anu. Nanti SD enggak penting ya. Juga enggak penting. Iya, Kan punya logo sendiri. Iya. Jalan Pangeran Itu yang paling penting Caknabuana, gisi. Jalan Raya Iya, Sumber kan Cirebon. enggak penting. Ya tetap penting. Jadi dinas setara kesehatan masih berasakti. Malah mana? Belok kiri ke Jalan Pangeran Caknabuana, Awak Jalan dia tahu Raya lagi nih Sumber dia. Cirebon. Kok enggak tahu deh. Loh, langsung diajak Mbak Yani nek kono iku mang lho, Bi. Ini? Iya, nek kono iku mang. Iya, mbek Kang Afan bareng makan nek kono. Iya dah. Iya nek kono, apa ku jenenge rasehan apa sing awale narono terus tutup terus ganti nasuk nang ngarepe kono. Mbak Bi. Mabuknya Iya. sing nyetir adik ya kok kayak dijago. Adik. Adik lho ya bilang. Duh, Oh, adik. cerdas. Sebentar. Tolong saya. Oh, iki lho, pas nek kono terus mari telepon ambek anu Terus itu sejauh terbalik 4 iki lho. kilometer. Sing kate nama Mbak Yani ya. Adik eling ya. Oh, kudu. Apa dia adik? Iku mang pokoke mari maam kan lewat iku mang. Lampu merah iku mang. Kan enggak tahu yang apa lah. Nek Magelang lagi dirapikan anu apa jenenge kabel-kabel listrik sampai apa internet. Kok iso apalane hebat ya. Dia berjalan deh dia apalane hebat. Lali ya. Alun. Alun. Itu cepat menguasai medan gitu ya. Saya kapan?
siapa enggak Mi? Padahal aku nggak sosok gigi ngurusin. Ya kosok gigi lama tujuan banget. Aku nendi ya aku yang matori rawuh ya. Tahu preso aku. Ya bi api sadurunge tak ketemu yang matori ya. Ataupun yang lainnya tidak berbeda. Mereka semua sejarahnya tukang bangun. Mereka tidak mau kerja tapi pengen hidupnya sama dengan orang yang rajin. Dia tidak usaha tapi ingin sama dengan orang yang usahanya ulet kuat. Dia ingin disamakan padahal dia malas ingin disamakan dengan mereka yang rajin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعه حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bimbingan haji saiki manasik haji saiki ya. Khususnya para wali-wali santri yang kami hormati, belok kanan setelah dan potongan juga wali-wali di sebelah kanan santriwati, ke arah jalur Cilimus, Cirebon, kami Jalan ucapkan Jenderal ahlan wa Sudirman, sahlan Jalan Raya bikum Panturan. Yang itu loh. marhaban Yang cuma bikum, setir ini. dan juga Biar aku tahu anak-anakku aku sekalian. habis setir. Masya Allah, Belok kanan setelah kita potong rambut melihat dinamis. wajah-wajah Sebelah yang kanan semangat, ke arah jalur Cilimus, wajah-wajah Cirebon, gembira, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan bertemu Raya Panturan, kembali dengan lalu belok kanan ke jalur guru-gurunya, Cilimus, Cirebon. teman-temannya, andai tolan dalam rangka thalibul ilm. Sehingga saya ucapkan marhaban bi talibil ilmi, sebagaimana diucapkan pula dalam riwayat yang sahih marhaban bi talibil ilmi. Diucapkan pula oleh para ulama marhaban bi talibil ilmi. Bahkan dijadikan Belok judul kanan ke kitab jalur Syekh Cilimus, Rabi' Cirebon, judulnya Jalan Jenderal marhaban Sudirman. bi talibil ilmi. Selamat datang wahai Dalam para 600 meter, peserta. belok kiri ke Jalan Angkasa Raya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika Aku melihat senang rasa gigi apa Pi? orang-orang yang membawa Enak, catatan dan Sikir, pen, Monggo. sikir ya loro beliau pisan ya. Monggo. berkata mereka adalah surjul Islam. Mereka lah pelita-pelita Islam. Tahu pelita? Nah, cahaya. Sehingga kalau di dalam kegelapan kalian melihat kelip-kelip cahaya, itulah gambaran thalibul ilm. Manusia Tayu tarfil. sangat berhajat, Kalah mbek sing sangat merek sing berkeinginan murah-murah. dan sangat membutuhkan. Iki kan wong kan lebih seneng pakai sing karet. Seakan-akan mereka di dalam gelap mencari cahaya. Maka cahaya itu adalah para pembawa ilmu. Tetapi mengapa yang ditunjuk adalah surujul Islam adalah tulabul ilm, para pencari ilmu? Karena mereka yang akan terus bertambah terang. Mereka lah yang Belok akan kiri ke terus Jalan Angkasa cahayanya Raya. bertambah. Semakin terang, semakin terang, semakin terang. Sebaliknya mereka yang punya Berarti minggu ngarepe iki awake dhewe nang Jombang ya, tapi ngarep tidak iki ya. talibul ilm, punya tapi nggak nyari, berhenti. Itu Dadane yai kate nginep nang kono jare nang nang lampu bis. minyak, yang minyaknya sudah mulai Wis ana sing kehabis. anu ta, mboking ta ndak Semakin piro ta. redup, semakin redup, Tanggal telu semakin papat redup. ono. Ya kan yai Maka siji. bersemangatlah. Ya bener nanti. Kalian dipuji oleh Allah Bisa Subhanahu dikabari wa Jabarat Ta'ala apa? dan Hah? dipuji pula oleh Ya, Rasulullah Dalam Jalan. 200 meter, belok kanan menuju Jalan Lapangan Udara. Kontak PWKP itu siapa? Itu bayar loh. Sampai itu dibayar. Apakah kalian Itu. santri-santri yang lama yang Belok kanan sempat menuju liburan Jalan dan Lapangan sekarang Udara, kembali lalu belok ahlan kanan wisata? ke Jalan Lapangan Udara. Nyewang. Santri baru yang Apa? baru Yang di depan menginjakkan pokoknya, Bang. kakinya di pondok ini Sekarang ahlan juga wisata. lagi terfokus juga di arah awang juga Kalian deh. harus memiliki niat yang tulus ikhlas untuk talabul ilm. Jangan Belok hanya kiri ke Jalan Angkasa. karena dorongan orang tua.
tetapi harus ada dalam hati-hati kalian sendiri semangat untuk talabul ilm. Karena dengan talabul ilm, dengan mencari ilmu, kamu akan terbimbing di dunia dan Masuk ke terbimbing di akhirat jalannya jalan kepada angkasa. sesuatu yang Terus di jalan angkasa sejauh 800 meter. sa'adatul dunya wa sa'adatul akhirah, yani sa'adah fid daraini. Jangan dikira yang namanya sa'adah itu dengan harta dunia tidak mesti. Betapa banyak orang kaya yang stres dan Apa pangkalan helikopter paling ya? tidak bahagia. Kau cepet banget beloknya. Itu Tetapi sebaliknya, lagi. orang yang pas-pasan tetapi hatinya lapang, tentram. Betul-betul Kalau ketemu memiliki yai itu kebahagiaan minta dalam doa, hati. doanya yai Siapa mereka? ngono lho Nek. Orang-orang yang memiliki Salim ilmu minta dan iman. doakan. Itu kan Orang-orang orang-orang yang memiliki ilmu dan iman. alim ulama itu Le. Yang nanti dipanggil ketika akan wafat Uritane lebih nemen Le. dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Inna irji'i ila rabbi ila rabbiki radiyatan mardiyah. wahai jiwa yang Yang tenang. kembalilah Apa? Fajr. keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, gawaan jadi ada. Dipanggil dengan ya ayyatuhan Kali. nafsul mutmainnah, wahai Nyilih jiwa itu. yang tenang. Ngelave ya. Siapa mereka? Dan ketenteraman, ketenangan tadi didapat dari mana? Tidak bisa dibeli dengan harta. Ketenteraman jiwa, ketenangan hati nggak bisa dibeli dengan dunia, tetapi akan didapat dengan ilmu wal iman. Tidak bisa dipisahkan antara ilmu dengan iman. Mengapa? Memang bengi sih sampai no yai kan. Setelah 200 meter, belok Tetapi sedikit kalau ke tidak kanan tahu menuju apa jalan yang harus Pramuka. dipercaya, percaya dengan apa? Benar-benar anak-anakku sekalian, kalau percaya harus tahu apa yang harus dipercaya, sehingga Belok sedikit ke kanan dan menuju amal jalan soleh Pramuka. berdampingan. Andalis. Kenapa ilmu disebut? Karena tidak mungkin dia beriman kalau tidak tahu apa yang diimani. Travel, umrah, Kalau tidak tahu wedding apa yang venue, harus and diyakini. convention hall. Mereka menulis Tetap di jalan Pramuka sejauh 1,5 kilometer. para ulama Mat, menulis apa saja yang harus diyakini. Dan biasa mereka beri nama usul al-iman atau usul sunnah. Banyak kitab-kitab para ulama. Usul sunnah, usul ahli sunnah, usul i'tiqad. Apa lagi? As-sunnah juga banyak. Di antaranya apa yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Hibatullah Al-Lalika, 9 jilid. Satu yang ke-9 nyusul. Pertama 8 jilid, Batur, kemudian Salawasi, berikutnya dia tulis Batur. lagi yang ke-9. Saudara. Kapan? oh, bahasa apa Batur? Untuk mengetahui apa yang harus diyakini itu tadi. Satu jilidnya 2 jari ini tebalnya. Itu yang harus diyakini. Pakai obor. Lah kalau tidak tahu, apa kamu yakin? Tahu aja enggak. Apa yang mau saya Sudah yakin? baca Mio, Bani Jamil. Sehingga Kecepatan harapan obor, masyarakat rukun semuanya, saya salawase. katakan, masyarakat muslimin harapannya adalah kepada tullabul ilm. Tul'abil ilm. Apakah kalian akan istiqamah di atas jalan tersebut atau tidak? Allah Ta'ala a'lam. Tetapi di sana, di sini, di setiap pondok-pondok pesantren, di sana ada tullabul ilm Tul'abil ilm. yang cahayanya semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang, diharapkan oleh seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kalian termasuk di dalam dan termasuk yang istiqamah, yang terus cahayanya semakin terang, bukan sebaliknya. Merasa cukup, kemudian mulai redup. Ikhwanatallah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya ucapkan ahlan wa sahlan bikum
fi riyadil jannah. Selamat datang di kebun-kebun surga. Para ulama menulis kitab ilmu dengan judul Riyadul Jannah, kebun surga. Karena ilmu itulah yang akan mengantarkan seseorang ke surga. Ahlan wa sahlan bi riyad bikum fi riyadis salihin. Kitabnya Imam Nawawi judulnya Riyadus Salihin, kebun para salihin. Dan banyak lagi julukan-julukan para ulama tentang majelis ilmu. Siapa yang datang ke majelis ilmu, malaikat akan menaunginya dan mendoakannya. Bukan hanya malaikat, sampai ikan-ikan di laut mendoakan para tulabul ilmu. Burung-burung di sangkarnya mendoakan para pencari ilmu. Ada yang menjelaskan apa hubungannya ikan-ikan di laut, burung-burung di sarangnya mendoakan tulabul ilmu. Perlu diketahui bahwa dunia ini akan terus dalam keadaan baik selama ilmu itu tegak. Ketika ilmu sudah mulai runtuh, sudah mulai hilang, terhapus, hancur dunia ini. Dalam 200 meter, belok kiri. Ayat kalau hancur dunia ini, bukankah termasuk ikan-ikan di laut merasakannya, termasuk burung-burung di sarangnya merasakannya? Maka mereka terpelihara, terjaga dari turunnya azab karena ilmu. Dan tegaknya Dalam 300 ilmu meter, karena belok adanya kanan. talibul ilm, adanya para pencari ilmu, para penimba ilmu. Maka goreskan di hati kalian semangat untuk talabul ilmi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada para bapak-bapak, para ibu-ibu, para wali-wali santri yang kami hormati, juga kita ucapkan ahlan wa sahlan bikum wa marhaba atas ta'awun yang indah, yaitu ta'awun dalam menegakkan ilmu. Tegaknya ilmu adalah dengan adanya proses belajar, Belok kanan, mengajar. lalu Yang belok kiri. punya menyampaikan, yang tidak punya mencari, yang punya masih terus menambah, dan terus seperti itu tegaknya ilmu. Berarti para bapak-bapak, para ibu-ibu yang kami hormati, para orang tua wali yang kami hormati, antum sangat Setelah 100 meter, besar belok kanan. dalam tegaknya ilmu. Kalau ilmu itu Belok tidak kanan, tegak, lalu belok kiri. maka akan hancur dunia dan alam semesta ini. Kapan itu? Ketika orang-orang tua sudah tidak peduli lagi dengan anak-anaknya, tidak lagi berpikir untuk mendidik anak-anaknya dengan ilmu dan mengirimkan anak-anaknya kepada para ahlul ilmu. Belok kanan ke Jalan Kedung Gresik Selatan, lalu belok kanan. Ketika mereka sudah tidak peduli lagi dengan ilmu agama, masing-masing berpikir anak saya harus jadi dokter, anak saya harus jadi insinyur, anak saya harus jadi penerbang, anak saya harus jadi begini. Tidak ada yang berpikir anak saya harus menjadi alim rabbani. Saat itulah kehancuran. Tetapi alhamdulillah, hari ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Hari ini saya saksikan bahwa Belok banyak kanan, orang tua lalu yang belok kiri. masih sangat memperhatikan ilmu din untuk anak-anaknya. Dia ajari anak-anaknya semampunya, dan dia kirimkan anak-anaknya ke pondok-pondok pesantren. Diberikan kepada guru-guru yang bisa mengajarinya dari sejak dini. Dikirimkan ke masjid-masjid untuk membaca alif ba ta. Belok kanan ke Jenji, lalu belok kanan. Subhanahu wa ta'ala, thumma ashkurukum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Dan kemudian kita juga berterima kasih kepada para orang tua yang terus membimbing anaknya dengan ilmu agama. Belok kanan, lalu belok kiri. Tentunya yang namanya ta'awun
Sebagaimana Allah perintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bantu membantulah atas kebaikan dan ketakwaan. Setelah 100 meter, belok kiri. Dua sisinya. Ini memberikan, ini memberikan. Saling membantu, saling menolong. Itu yang maknanya ta'awana, ya ta'awan dengan wazan tafa'ala, ya tafa'alu, itu saling memberikan bantuan. Maka kami berupaya, kami dengan seluruh perangkat pondok pesantren Diyaus Sunnah, guru-gurunya, pengajar-pengajarnya, pengurusnya, semuanya, musyrik-musyrifnya berupaya untuk memberikan yang terbaik sebisa-bisanya. Kalau ada Dalam 400 meter, kekurangan, belok kanan menuju Jenji. kami mohon maaf yang besar dan memberikan masukannya kepada kami dengan baik sehingga kita bisa memperbaikinya di masa mendatang. Demikian pula kami harapkan para orang tua wali juga demikian, memberikan ta'awunnya yang terbaik sebisa-bisanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya dalam segala masalah, dalam segala urusan. Apakah urusan yang berkait dengan administrasi ataupun urusan yang berkait dengan kesantrian ataupun urusan yang berkait dengan anak-anaknya masing-masing. Maksud saya adalah agar kita jangan lupa Belok kanan menuju kita punya Jenji, anak di lalu pondok putar pesantren balik. tersebut. Jangan sampai lupa. Karena pernah terjadi, mudah-mudahan tidak terulang, ada seorang yang memberikan atau mengirimkan anaknya, kemudian dia lupa. Kalau dia punya anak di pondok pesantren, seakan-akan dia sudah melemparkannya kemana nggak tahu. Dihubungi nggak bisa, ditanya nggak bisa, nggak ada hubungan sama sekali. Padahal anak-anak didik kita ini akan lebih semangat dan akan lebih mendapatkan dorongan kuat kalau orang tuanya selalu menanyakan gimana kabarnya, bagaimana belajarnya, sudah sampai mana hafalannya, berapa ulangan hariannya,